Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdiana Aryati. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi, semester 6, kelas AK6D. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, yaitu mengenai kombinasi bisnis. Baiklah teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan yang lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Kombinasi bisnis terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan strategi bisnis dan berdasarkan bentuk entitas. Berdasarkan strategi bisnis itu terbagi menjadi tiga, yaitu satu, integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Kedua, integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Ketiga, konglomerasi. Konglomerasi adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Berdasarkan bentuk entitas terbagi menjadi tiga, yaitu satu, merger. Merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan, serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. Yang kedua, konsolidasi. Konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Yang ketiga, akuisisi. Akuisisi adalah kombinasi bisnis dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakui tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keuntungan kombinasi bisnis. Keuntungan dari suatu entitas melakukan kombinasi bisnis adalah supaya entitasnya menjadi lebih besar dan berkembang. Kedua, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, meningkatkan kebanggaan entitas. Yang kelima, kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Perkembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan ada dua teori. Teori yang pertama yaitu pertumbuhan organik dan yang kedua pertumbuhan anorganik. Pertumbuhan organik adalah pertumbuhan perusahaan secara natural akibat peningkatan skala usaha dan pendirian usaha baru. Sedangkan pertumbuhan anorganik itu adalah pertumbuhan perusahaan akibat akuisisi dan pembelian perusahaan yang sudah berjalan. Metode akuntansi dalam kombinasi bisnis. Metode akuntansi dalam kombinasi bisnis ada dua, yaitu satu, metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Dalam metode ini, dasar pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Hasilnya adalah memiliki pendapatan yang lebih besar karena depresiasi dan penyusutannya lebih rendah dari biaya aset dan tidak menyebabkan penyusutan goodwills. Yang kedua, metode purchase atau pembelian. Dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi.
karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga dilakukan penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi kombinasi bisnis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.